Shalom teman-teman. Puji syukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi biarlah iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau bawa setiap kerinduan kita mau angkat satu pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami
Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Sebentar Bapa, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau mau jamah hati kami satu persatu Bapa, dimanapun kami berada Bapa, kiranya Engkau datang dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, saya percaya teman-teman pasti merasakan sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau gunakan kaki, tangan, dan mulut kita untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, hanya Kau. Kau telah buktikan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Yesus atas kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami mau menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati kami, biarlah kami menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah hamba-Mu ini dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu mampu menjadi pedoman kehidupan kami, mengingatkan kami, menguatkan iman kami di dalam-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kita membaca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saat ini saya akan memberi judul Berjalan Bersama Yesus. Kisah pelayaran Yesus bersama dengan murid-muridnya ke seberang danau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan alam semesta. Karena dalam peristiwa itu tercatat perkataan dan perbuatan kuasa-Nya sangat nyata. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan melalui kisah ini. Poin pertama, hidup bisa digambarkan seperti sebuah perjalanan atau pelayaran. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup tanpa hambatan atau pelayaran tanpa badai. Tapi ia menjanjikan penyertaan sepanjang perjalanan itu. Seperti apa yang ia katakan di Lukas 8 ayat 22b, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Tuhan telah katakan tujuannya adalah seberang danau, bukan tenggelam di tengah danau. Memang kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di tengah perjalanan. Namun, janji Tuhan yang pasti adalah bahwa kita akan tiba di tujuan akhir bersama dengan Dia. Bahwa apapun yang kita alami di tengah perjalanan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kita. Poin kedua, mari taruh iman di setiap langkah proses kita. Karena hanya oleh iman, kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang nyata dan ajaib dalam kehidupan kita. Nyalakan kobaran api iman kita dalam proses demi proses yang sedang kita jalani. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Iman tidak selalu membuat kita lepas dari badai kehidupan. Karena justru melalui badai itulah
Tuhan ingin membentuk iman kita semakin kuat. Dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 6 mencatat bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Poin yang ketiga, tetaplah tenang. Karena saat kita tenang, disitulah letak kekuatan kita. Mungkin badai dalam hidup seringkali membuat kita panik, bingung, cemas, khawatir, bahkan tidak jarang pada akhirnya kita mengambil jalan pintas yang membuat masalah justru semakin besar. Tetap tenang adalah kebiasaan yang perlu kita latih terus-menerus. Agar ketika badai itu datang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan Yesus menenangkan angin, hal itu mengherankan murid-muridnya. Artinya, sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh itu pula kita mampu bersandar kepadanya. Jika kita belum begitu mengenal pribadi Allah yang ajaib, maka sulit bagi kita untuk percaya total kepadanya. Itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mengenali lebih dalam siapa Allah yang kita sembah dengan cara berdoa, merenungkan kebenaran firman-Nya setiap hari. Poin yang keempat, menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Karena Dia adalah pencipta alam semesta, maka alam pun tunduk padanya. Dia menyatakan kekuatan ilahinya dan mampu membuat kita tercengang, terheran-heran dengan perbuatan yang ajaib yang telah Ia lakukan. Dan hal yang terpenting adalah kita memiliki hak istimewa untuk dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta itu. Kabar gembiranya, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Dia tahu betul hidup kita. Teruslah percaya bahwa Dia menjanjikan tujuan akhir yang indah dan tepat pada waktunya. Ketika kita dekat dengan Yesus, Dia selalu akan membuat kita terheran-heran dengan kuasa-Nya. Mari mulai hari ini kita serahkan total hidup kita untuk dipimpin oleh-Nya. Tugas kita hanya fokus ke Tuhan serta hidup setia dalam ketaatan dan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan mampu mengingatkan, mampu menguatkan kami lebih dalam untuk percaya kepadamu, berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu fokus kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersandar kepada kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah alam semesta yang mampu menaklukkan segalanya ya Tuhan. Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Sebentar lagi kami mau menutup ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Saat ini kita mau berdoa bagi PD Sabaku ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, mulai dari pengurus, anggota sampai pelayan-pelayan yang mengambil pelayanan bagi ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk keluarga Mama ya Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan iman lagi ya Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain, dalam kehidupannya terpancar seperti Engkau ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Pengumuman, terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini, untuk WL, Reza, singernya Fanya, Stefani, dan juga Adelia. Untuk pemain musik ada Darren, Joshua, dan saya sendiri. Terima kasih atas pelayanan pada hari ini.
Dan juga jangan lupa untuk absen ke Kak Rahel Golda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.